Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Abi Permana, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Audit Sistem Informasi. Terdapat dua soal yang akan saya jawab. Soal pertama yaitu beri penjelasan lengkap terkait tujuan audit sistem informasi. Setelah itu, soal kedua adalah jelaskan langkah-langkah mengaudit sistem informasi. Untuk kesempatan yang pertama, saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu penjelasan lengkap terkait audit sistem informasi. Tujuan dari audit sistem informasi adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian sistem internal yang melindungi sistem tersebut untuk menghindari akses yang tidak sah, kecelakaan, atau perubahan yang tidak dikehendaki. Menurut ahli Ron Weber, secara garis besar, tujuan audit sistem informasi adalah untuk menilai apakah sistem komputerisasi organisasi dapat mendukung pengamanan aset, apakah sistem komputerisasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi, dan juga apakah sistem komputerisasi sudah memanfaatkan sumber daya secara efisien dan apakah terjamin konsistensi dan keakuratan datanya. Dan tujuan audit sistem informasi juga dikelompokkan ke dalam dua aspek. Yang pertama, aspek conformance atau kesesuaian. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, yaitu yang pertama ada aspek confidentiality atau kerahasiaan, aspek integrity atau integritas, aspek availability atau ketersediaan, dan compliance atau kepatuhan. Aspek kedua adalah aspek performance atau aspek kinerja. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja, yaitu ada efektivitas atau effectiveness, dan efisiensi atau efisiensi, dan reliability atau kehandalan. Lanjut pada soal nomor 2, yaitu langkah-langkah mengaudit sistem operasi Windows. Hal yang pertama dalam mengaudit sistem operasi Windows adalah hal pengaturan dan kontrol umum. Dapatkan informasi sistem dan versi paket layanan, lalu bandingkan dengan persyaratan kebijakannya. Lalu menentukan apakah server menjalankan firewall tersebut yang tersedia di perusahaan. Setelah itu menentukan apakah server menjalankan program antivirus yang disediakan perusahaan. Pastikan bahwa sebuah patch yang disetujui dipasang sesuai kebijakan manajemen server. Hal kedua yaitu menentukan apakah server menjalankan solusi manajemen tambalan yang disediakan perusahaan. Tinjau dan verifikasi informasi startup. Pastikan hanya aplikasi yang disetujui yang diinstal pada sistem sesuai kebijakan manajemen server. Pastikan juga bahwa hanya tugas terjadwal yang disetujui yang sedang berjalan. Hal ketiga selanjutnya dalam hal manajemen akun dan kontrol kata sandi. Tinjau dan evaluasi prosedur dalam membuat akun pengguna dan memastikan bahwa akun dibuat hanya untuk kebutuhan bisnis yang sah. Lanjut pada hal keempat yang terakhir, tinjau dan evaluasi proses bahwa akun dihapus atau dinonaktifkan secara tepat waktu dalam hal penggantian atau perubahan pekerjaan. Pastikan bahwa semua penggunaan dibuat di tingkat domain dan dianotasi dengan jelas di direktori aktif. Tinjau juga dan evaluasi penggunaan kelompok dan tentukan batasan penggunaannya. Tinjau dan evaluasi kata sandi sistem tersebut. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian jawaban pada UAS kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.